Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pelajaran bahasa Arab yang pertama ini. Semoga kiranya kita semuanya dalam lindungan Allah dan dalam maghfirah Allah, dan diberikan kelancaran juga faham dalam berbahasa Arab. Baiklah, bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa mulia, yang mulia, salah satu di antara bahasa sekian bahasa yang dipilih oleh Allah. Yang paling mulia adalah bahasa Arab. Nah, maka penting kita untuk belajar bahasa Arab karena kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, sebagaimana Al-Quran dan hadis adalah pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka daripada itu, marilah kita mulai saja. Karena waktu yang terbatas, kita langsung saja kepada materi. Materi yang kita akan bahas adalah tentang kata tunjuk atau isyarah dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab ada istilah kata hadza dan hadhihi. Nah, hadza dan hadhihi ini adalah kata tunjuk atau isyarah untuk memberikan suatu isyarah yang bermakna ini. Nah, hadza. Nah, lafaz hadza di sini adalah digunakan untuk kalimah laki-laki atau dalam bahasa Arabnya adalah mudzakkar. Yang mana kalimah mudzakkar itu biasanya akhir kalimah itu tidak memakai tak marbutah. Nah, yang kedua adalah hadhihi. Hadhihi ini adalah kata tunjuk atau kata isyarah yang maknanya sama, yaitu ini. Hadhihi biasanya digunakan untuk kalimah-kalimah bahasa Arab yang bermakna perempuan ataupun kalimah perempuan atau muannas. Nah, biasanya kalimah muannas dalam bahasa Arab itu ujung kalimahnya biasanya memakai tak marbutah. Nah, jelas? Contoh. Lihat contoh ke sini. Ini ada contoh kalimah kolamun. Ada contoh kalimah kolamun dan kitabun, saburatun, mim syahatun. Nah, di sini kita bisa membedakan mana yang disebut kalimah mudzakkar dan mana yang disebut dengan kalimah muannas. Kalimah mudzakkar adalah kalimah yang tidak memakai tak marbutah. Sedangkan kalimah muannas adalah kalimah yang ujung kalimahnya memakai tak marbutah. Nah, dari sini kita sudah bisa membedakan mana itu yang disebut kalimah mudzakkar dan mana yang disebut kalimah muannas. Qalamun dan kitabun ujungnya tidak memakai tak marbutah. Maka kalau kalimah yang tidak memakai tak marbutah menunjukkan kalimah tersebut adalah kalimah laki-laki atau mudzakkar. Kenapa? Karena tidak memakai tak marbutah. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah ada kalimah saburatun dan mim sahatun. Mim sahatun ini memakai tak marbutah, maka ini dinamakan kalimah muannas ataupun kalimah perempuan. Kenapa disebut kalimah perempuan ataupun muannas? Karena kalimahnya memakai tak marbutah. Nah, itulah di antaranya kata-kata dalam bahasa Arab, kalimah itu bisa dinyatakan kalimah mudzakkar dan kalimah muannas, bisa dicontohkan akhirnya ada yang memakai tak marbutah atau yang tidak memakai tak marbutah. Apabila yang tidak memakai tak marbutah itulah kalimah mudzakkar, sedangkan yang memakai tak marbutah itu kalimah muannas. Nah, maka kita setelkan hadza dan hadhihi. Hadza untuk kalimah isyarah kepada kalimah laki-laki, sedangkan hadhihi isyarah untuk kalimah perempuan. Mari kita setelkan dengan kalimah yang di bawah. Misalkan ini kolamun. Dalam bahasa Arabnya adalah hadza kolamun. Ini adalah pulpen. Nah, kalimah hadza di sini ya disetelkan dengan kolamun karena sama-sama mudzakkar. Jadi tidak boleh kalimah hadhihi disetelkan dengan kolamun. Misalkan hadhihi kolamun tidak boleh, tapi harus hadza kolamun. Hadza kolamun. Kita pun juga sama, ini kalimah mudzakkar, maka kata tunjuk atau kata isyarahnya pun harus mudzakkar. Maka dicontohkan di sini hadza kitabun. Nah, kalimah mudzakkar harus memakai kata tunjuk atau kata isyarahnya pun harus mudzakkar. Seperti yang dicontohkan tadi, hadza qalamun, hadza kitabun. Kitabun mudzakkar, kalimah tunjuknya pun harus mudzakkar, yaitu hadza. Maknanya apa? Ini adalah buku. Yang kedua kita bahas tentang hadhihi. Hadhihi digunakan untuk kalimah perempuan atau muannas. Biasanya kalimah muannas memakai ta marbutah. Nah, di sini ada saburatun dan mim syahatun. Nah, kalau seandainya kita misalkan membuat isyarah,
ini adalah papan tulis, maka bahasa Arabnya harus disetelkan dengan sama-sama mu'annas. Jadi hadhihi saburatun, maknanya adalah ini adalah papan tulis. Yang kedua adalah mim syahatun. Mim syahatun sama ini adalah kalimah mu'annas ataupun kalimah perempuan, maka harus disetelkan dengan kata isyarah atau kata tunjuk yang perempuan juga, yaitu hadhihi. Maka jika kita membuat kalimat ini adalah penghapus, ditulis dalam bahasa Arabnya hadhihi mim syahatun, artinya ini adalah penghapus. Nah, sekali lagi, apabila kalimahnya itu adalah mudzakkar seperti qalamun dan kitabun, maka isyarahnya pun harus mudzakkar, yaitu pakai hadza. Kalau kalimahnya itu adalah perempuan seperti saburatun dan mim syahatun, maka kata tunjuk ataupun isyarahnya pun harus perempuan. Jadi harus satu paket atau satu pasang. Selanjutnya yang bagian kedua. Kita lihat di sini ada zalika dan tilka. Zalika ini sama kata tunjuk untuk arah jauh. Zalika ini adalah kata tunjuk untuk jarak jauh. Ya. Zalika digunakan untuk laki-laki atau mudzakkar, sedangkan tilka kata tunjuk jauh digunakan untuk perempuan ataupun muannas. Contoh, misalkan itu adalah pulpen. Baik, kita satukan kalimat pulpen itu qalamun dengan zalika. Di sini kita tulis zalika qalamun, maknanya adalah itu adalah pulpen. Nah, yang kedua kitabun. Karena kitabun mudzakkar, maka kata tunjuk jarak jauhnya pun harus mudzakkar, yaitu zalika. Berarti zalika kitabun, itu adalah buku. Nah, yang kedua, tilka. Tilka ini adalah kalimat tunjuk jarak jauh digunakan untuk muannas ataupun perempuan. Nah, maka jika harus memakai tilka, kalimah yang ditunjukkan itu adalah kalimah perempuan. Contoh di sini saburatun dan mim syahatun. Mari kita setelkan. Tilka saburatun, itu adalah papan tulis. Yang kedua, mim syahatun. Kita setelkan dengan tilka. Tilka mim syahatun, itu adalah penghapus. Bisa dimengerti? Jadi zalika tidak bisa disetelkan kepada saburatun atau mim syahatun karena saburatun dan mim syahatun adalah muannas sedangkan zalika adalah mudzakkar. Maka mim saburatun dan mim syahatun harus memakai tilka. Begitu juga tilka tidak bisa disetelkan dengan kalimat mudzakkar yaitu qalamun dan kitabun. Maka kalimat tilka ini harus disatukannya dengan kalimat muannas lagi yaitu mim syahatun dan saburatun. Sedangkan zalika karena bentuknya mudzakkar maka harus disatukan dengan mudzakkar lagi yaitu qalamun dan kitabun. Nah, bisa dimengerti anak-anakku sekalian? Mungkin ini aja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, mangjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Maka kita pun anak-anakku sekalian, kita harus tetap semangat belajar bahasa Arab. Walaupun ini bukan bahasa kita sehari-hari, tapi ini bahasa ini wajib kita pelajari untuk memahami Al-Quran dan hadis dan untuk memahami ilmu-ilmu syariah yang lainnya. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.